Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Winalda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Latar belakang. Latar belakang bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tertulis, dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun, tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Pembahasan dan tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah. Adapun masalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI? Kedua, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Adapun tujuan dari pembahasan tersebut adalah yang pertama untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya juga dapat digunakan cara atau alat lain. Misalnya, tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah sebagai perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai lambang kebanggaan nasional. Dan yang keempat, alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial budaya, dan bahasanya. Selanjutnya, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Serta yang ketiga, sebagai bahasa resmi di dalam pembangunan dan kebudayaan. Yaitu fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang terdapat dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini
dibuktikan dengan dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap kedua orang tua. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial bahasa. Di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Simpulan dan saran. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara di dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan kebudayaan, termasuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong memajukan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi tentang kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.